Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Kudo dan kali ini gue akan mencoba untuk membagikan kembali untuk yang rubrik zodiak, ramalan zodiaknya. Cuma untuk membedakan dibandingkan para pembaca yang lain, gue kali ini lebih menggunakan Astro Dice karena memang selain cukup berbeda dibandingkan orang umumnya pada pakai kartu tarot, dan gue juga berharap dengan menggunakan metode ini hasilnya juga lebih objektif dan sekaligus juga lebih positif dan lebih konstruktif, sekaligus juga buat lebih bermanfaat lah untuk teman-teman semua. Ya, gimana ramalan untuk masing-masing zodiak? Yuk kita tonton. Ya, sekarang kita akan membacakan pertama-tama untuk zodiak Aries. Untuk zodiak Aries ya. Kita pakai dadunya. Oke. Untuk zodiak Aries ini angka 10, kemudian 10 di Taurus, dan ada planet Pluto. Ada planet Pluto di sini. Jadi, kalau untuk yang Aries, ini sebenarnya untuk yang zodiak Aries ini nih agak lucu soalnya. Ini Aries itu ada ramalan mulai di house 10, Taurus, dan planetnya Pluto. Oke. Ini sebenarnya ada suatu hal yang unik kalau untuk Aries, di mana house 10 itu kan house yang berkaitan dengan ambisi, dengan karir, dengan pekerjaan atau sesuatu yang sesuai dengan passion gitu ya. Habis itu ada Taurus. Taurus itu adalah zodiak yang bisa dikatakan ya konsisten, agak old fashion, reliable, kemudian ya berpegang pada prinsip gitu ya, dan orientasinya ke benda. Pluto itu sendiri lebih ke perubahan yang secara signifikan. Jadi kita bisa ngomong di pertengahan Mei sampai pertengahan Juni nanti, buat teman-teman yang zodiak Aries, kita bisa bilang ada kemungkinan besar ada perubahan yang cukup signifikan dalam hal either karir atau ambisimu, dan juga bisa juga dengan bosmu juga bisa. Jadi memang ada perubahan yang sangat signifikan, dan perubahan ini disebabkan karena Aries mempertahankan prinsipnya, mempertahankan uh, semacam prinsip, semacam nilai-nilai hidup dia pertahanin, atau bisa juga akibat dari pekerjaan seorang Aries yang istilahnya akhirnya selama ini kan Aries kan agak cenderung agak moody. Kalau Aries selama ini agak moody segala macam, moodnya agak naik turun. Nah kali ini tuh jadi karena Aries akhirnya berusaha untuk konsisten, akhirnya berusaha untuk belajar untuk konsisten maupun ya istilahnya setia dengan satu kerjaan atau loyal dengan satu perusahaan atau loyal dengan satu bisnis. Akhirnya kesabaran dan loyalitas tersebut memberikan hasil. Jadi buat teman-teman Aries, expect atau bisa mengharapkan di pertengahan Mei sampai pertengahan Juni ini ada kemungkinan Aries mungkin ya, satu, ada peluang promosi atau mendapat peluang untuk mendapat pekerjaan atau job desk yang baru, tentu dengan reward yang juga seimbang. Satu. Di sisi lain, buat yang teman-teman Aries yang juga belum mendapat pekerjaan, ini juga bisa menunjukkan konsistensi seorang Aries untuk memperoleh kerjaan atau untuk melamar pekerjaan akhirnya membuahkan hasil dengan konsistensi dan kesabaran tersebut. Kunci gitu sih, konsistensi dan kesabaran, dan dimana bos orang Aries mungkin agak susah untuk yang konsistennya ya. Untuk kesabaran juga mungkin Ariesnya agak susah, cuma karena kali ini kalau Aries ini berhasil mengontrol egonya, berhasil mengontrol emosinya supaya menjadi lebih sabar dan lebih konsisten dan lebih disiplin, akhirnya usaha tersebut membuahkan hasil. Gitu kira-kira. Itu yang untuk yang karirnya lah. Kemudian untuk yang percintaannya, let's say Aries percintaannya house 3 berarti ya
Di house 3 kemudian house 3 kita baca dulu ya. Kalau itu tadi kan house 10-nya kan Taurus. Taurus berarti 11, 12, 1, 2, 3. Berarti habis Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra. Kemudian ada Saturnus. Oke. Buat percintaan Aries, berarti ada di house ketiga berhubungan dengan komunikasi atau transportasi jangka pendek atau tetangga atau bisa juga saudara. Libra ini merupakan zodiak keseimbangan, menjaga keseimbangan, diplomasi dan kawan-kawan. Saturn ini merupakan batasan, kontrol, planet kontrol atau planet tanggung jawab. Intinya begini, buat percintaan Aries, 11, buat percintaan Aries, ini seakan-akan menunjukkan Aries sendiri ini bagi yang sudah punya pasangan, standar jaga komunikasi, mungkin karena berkaitan dengan tadi berhubungan dengan kerjaan dan semacamnya. Alhasil buat seorang Aries ini mungkin karena sibuk dengan kerja, sibuk dengan mungkin ambisi kerjaan atau sedang melamar kerja, akhirnya untuk yang relasi menjadi agak terbengkalai sebenarnya. Nah, di sini menyarankan untuk yang teman-teman Aries yang sudah punya pasangan untuk menjaga komunikasi agar komunikasinya tetap berjalan lancar. Dan istilahnya juga ketika Aries ini berkomunikasi dengan pasangannya itu sebenarnya untuk menyeimbangkan antara Aries jadi punya waktu, kapan waktunya untuk bekerja, kapan waktunya untuk meniti karir, dan kapan waktunya untuk menjaga relasi dengan orang sekitar, termasuk ke pasangan gitu ya. Dan itu dalam menjaga komunikasi tersebut juga salah satu bentuk tanggung jawab Aries supaya tidak melulu berfokus soal karir atau berfokus soal ambisi. Nah, Saturn ini juga sekaligus menunjukkan sebenarnya ada semacam insight atau semacam saran untuk soal keuangan, mungkin untuk soal keuangan atau soal materi, untuk hindarin untuk terlalu boros di periode ini. Kenapa? Ada potensi, ada beberapa hal yang mungkin Aries harus keluarin duit atau keluarin materi untuk membantu orang. Ingat, Saturn itu juga planet tanggung jawab ya. Ya, ada kemungkinan Aries masa bertanggung jawab, entah bertanggung jawab ke pasangan, bertanggung jawab ke keluarga, atau mungkin bertanggung jawab ke teman, dan istilahnya ingin membantu teman atau ingin membantu teman dekat atau semacamnya, sehingga ya Aries perlu spend something, perlu ngeluarin dana sejumlah tertentu untuk membantu mereka. Begitu sih, termasuk mungkin juga untuk membantu pasangan. Sementara kalau buat yang belum punya pasangan, untuk Aries ini sebenarnya menunjukkan gebetan, ya tolong kalau gebetan didekatin secara konsisten. Sebenarnya hindarin untuk terlalu fokus ke satu hal sehingga melupakan hal yang lain, sebenarnya sih gitu sih. Jadi gebetan tetap di follow up, tetap di keep up kalau emang pengen jadian. Dan intinya sih kalau memang sedang pengen jadi pasangan, ya konsistensi untuk keep contact, untuk tetap berkomunikasi dengan calon pasangan itu jadi penting. Ya, tapi kalau buat Aries yang memang sedang berpikir udahlah nggak mau cari pasangan dulu, lebih baik ya fokus kerja, silahkan. Tapi baik lagi, ini nunjukin untuk menjaga komunikasi, atau malah ya kalau gebetan atau semacamnya malah jadi kabur gebetannya kalau tidak dijaga komunikasinya, kayak gitu ya. Ya, sekian buat Aries. Ingat like, comment, share, dan subscribe kalau suka ya. Thank you.